Jadi kalau ngomong kata generasi muda itu suka ingat itu, tapi kadang si Arafi teh kayaknya program kerjanya kayak nggak kelihatan ya. Bener nggak tahu mereka tuh siapa gitu. Dan dari mana ya? Dan dari mana? Nah, nggak apa-apa, nanti kita giveaway aja. Oke, siap. Kalau pada komen banyak, komentar ke 100 nanti kita japri aja. Kita Siap. kasih hadiah. Oke, siap. Ya, kita kasih hadiah komentar ke 100. Nah, angka di depan dari orang Cina. Jadi, Iya. itu orang Cina ya tokona. Orang Padang muka gerobaknya benar. Aduh. Iya, selangkah di depan, bener. Jadi iya toko orang Cina, orang Padang nyeun dihareupeunana gitu. Jadi selangkah lebih maju lebih terdepan dari orang Cina. Tapi tekadku kuat, sukses untuk keluarga. Kepala jadi kaki, tak mengapa. Kaki jadi kepala, ku biasa. Pak Deddy Mulyadi. Demam Pak Deddy Mulyadi ini keren banget nih Bapak Aing gubernur. Gara-gara beliau juga saya jadi akhirnya turun jadi YouTuber. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, artinya Sampurasun itu apa ya? Ada yang tahu nggak sejarah kenapa orang Sunda harus ngomong Sampurasun, Rampes? Komen di bawah. Oke teman-teman, salam kenal. Kembali lagi, ini karena baru mulai ngevlog jadi YouTuber. Enak banget nih muter-muter gini kayak norak gitu. Norak gini muter-muter gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini setelah kemarin bikin video perdana, Kang Don Dimas ya. Cek di Spotify Don Dimas. Tapi aku pengen dikenal sebagai orang Sunda. Sebab emang orang Sunda, jadi Kang Don aja panggilnya ya. Kang Don, jadi Kang Don. Kang Don ada di Sukabumi tinggalnya. Abdi tehnya mau mengkampanyekan berbagai ide-ide yang selama ini sudah digerakkan tapi tidak diekspos ya. Salah satunya tentang edukasi bahasa internasional, bahasa Inggris yang udah menjadi bisnis gitu. Tetapi ketika mindset aku ya dirubah, ingin berkontribusi sama negara, sama bangsa, sama tanah kelahiran, akhirnya misi presiden, misi gubernur, misi bupati, wali kota jadi masuk ke pikiran gitu loh. Ke dalam pikiran, ke dalam rencana, akhirnya ya udah sebagai generasi muda dan pekerja seni. Siapa nih? Senggol dong, Raffi Ahmad ya. Saya ini generasi muda dan juga pekerja seni dan juga usahawan juga. Akhirnya ingin nggak mau jadi penonton, pengen berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan talenta yang saya bisa. Ya, ayeuna orang Sunda, Jawa Barat, lahir di Jawa Barat di Sukabumi. Naon atuh anu tiasa dipasihkeun ka negeri gitu. Ya, karena tidak punya apa-apa ya ide saja. Bagaimana kalau ide kita berikan ini cahayanya bagus nggak sih? Nah, tapi ngevlog sendiri teh enak nggak enak ya, mesti manggil temen dulu ini teh. Nah, udah gini aja lah. Intinya mah ngevlog sendirian tuh kurang enak. Saya mesti telepon temen dulu. Dia itu co-founder Kampung Bahasa ya, salah satu usaha saya. Coba cek IG-nya Kampung Bahasa. Nah, dia salah satu foundernya, saya mau undang. Sebentar ngambil HP dulu. Nah, kita chat dulu si teman saya ini, namanya Ramos. Gak tahu ini nama asli apa enggak, pokoknya namanya Ramos. Bro Ramos. Virgi, nama aslinya Virgi bukan Ramos.
Oke, jadi teman-teman, sambil aku udah chat temen aku untuk bisa nge-vlog bareng, intinya gila sih, terobosan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi itu keren banget ya, tentang pendidikan. Kemarin tuh ketika ada anak nakal kayak tawuran, narkoba dan lain-lain, bukan narkoba, minuman keras, alkohol, bandel, bolos, itu idenya adalah dibawa ke barak militer untuk di training. Aku jadi inget pengalaman aku yang juga menjadi latar belakang background aku sebagai trainer. Dulu aku pernah sedikit lah punya kesempatan, punya peluang datang ke markas TNI. Jadi aku tahun 2014 kayaknya ya, 2014 aku sendiri pernah ngajar di TNI di Kostrat Cilodong. Nah, ini fotonya ada ya, aku tunjukin fotonya. Nah, gambar ini adalah Edi Rahmayadi. Jadi dulu tuh waktu aku mencetuskan sebuah metodologi belajar, aku tuh mencari cara gimana caranya untuk metode ini bisa kebukti nggak ya, diuji cobakan. Karena sebenarnya udah berjalan, aku punya metodologi belajar bahasa Inggris dengan cara cepat dari tahun 2006-2007 waktu aku ngajar di Kementerian Perhubungan. Jadi aku tuh punya metode unik yang aku karang sendiri, karena bukan karena bikin ujuk-ujuk bikin metode gitu, bukan kayak gitu. Jadi karena aku ngelihat banyak murid yang kesulitan, terutama aku ngajar murid yang 30 tahun ke atas. Nah, akhirnya bikin metode teh. Di situ teh kayak ya udah bikin gitu loh. Tapi baru disadari 2014 aku ngajar Pangkostrat. Nah, sebenarnya ngajar Pangkostrat juga nggak diniatin, cuman gimana ya biar metode ini diajarkan ke orang yang impossible gitu loh, orang yang hebat dulu gitu loh. Kalau orang yang ya pelajar, orang-orang biasa mungkin gampang gitu, tapi kalau orang yang susah ngajar tentara gimana kan, udah bukan tentara biasa lagi, jenderal gitu kan, Panglima Kostrat. Waktu itu Edi Rahmayadi masih Pangkostrat. Alhamdulillah guys ya, TNI itu memang benar-benar, TNI itu orang baik, institusi baik, institusi rakyat yang dekat sama rakyat. Jadi meskipun aku orang sipil, rakyat biasa, ngajuin surat untuk bisa ketemu, memaparkan metode, menguji sebuah metode, itu diterima. Dan alhamdulillah aku punya kesempatan itu. Nah, dari sejak itulah 2014, jadi ketika aku 2014 itu ngajar Edi Rahmayadi, nah akhirnya disitulah aku berpikir bahwa oh kayaknya aku punya metode khusus. Nah, bikinlah mulai rancangan metode belajar bahasa Inggris cara cepatnya. Nah, ketika bikin itu berjalan terus, banyak keberhasilan, tapi juga stuck gitu loh, kayak bukan masalah, cuman kayak inovasi pendidikan itu kan nggak boleh berhenti, jadi mesti terus gitu. 2014, 2015 dan lain-lain. Akhirnya secara metodologi itu nggak salah ya, tapi karena masuk ke dunia bisnis, banyak ilmu-ilmu bisnis yang belum dipahami. Akhirnya banyak gagalnya tuh di manajemen bisnisnya. Jadi banyak belum ngerti cara how to manage the business. Biar usaha mah. Jadi bisnis mah ilmunya nggak gampang ya. Jadi nggak bisa teori doang atau praktek doang, nggak bisa. Kolaborasi antara bisnis sama praktek. Nah, ngomong-ngomong TNI, setelah beberapa tahun dibikin metodologi, terus di riset 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oh, berapa tahun tuh? 10 tahun lebih. Ketika Kang Deddy Mulyadi punya ide memberikan pendidikan ala militer di barak militer, lebih tepatnya ke anak-anak yang khusus, kita sebutnya nakal, padahal bukan nakal, kalau menurut saya adalah apa ya, kecerdasan yang berlebih gitu. Akhirnya saya jadi punya gairah untuk kembali untuk mengekspos, untuk mempublikasi gitu. Karena kan selama ini saya simpen, selama ini saya nggak ekspos keluar, saya pakai buat diri saya sendiri, buat institusi saya, buat lembaga saya.
buat bisnis lah metodologinya. Tapi sekarang kayak mikir untuk gimana sih pengen ikutan berkontribusi juga sama negara, sama bangsa, sama Jawa Barat, sama Sukabumi, sama orang Sunda, sama ya pokoknya gimana caranya saya pengen terjun juga. Nah itu teman-teman. Untuk di vlog hari ini saya mau ucapin thank you banget lah, atur thank you pisan sama Kang Deddy, luar biasa lah. Ntar lagi kita datengin aja kayaknya ya, kita akan coba datengin. Metodologi ini semoga bisa bermanfaat karena nawaitunya itu tadi ya, ingin memberikan manfaat kepada banyak orang. Konsep metodologi fun military English, jadi seru dalam konteks metodologi itu ala militer yang pernah saya rancang, coba akan saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pokoknya teman-teman, tapi juga ya ngomong-ngomong generasi muda, saya itu nggak tahu ini teh subscriber saya teh ada 1000, nggak tahu orang mana gitu loh. Makanya ayo kita berkenalan, coba deh teman-teman. Pokoknya ya kalau ngomong generasi muda, pekerja seni, karena saya juga penulis lagu, saya singer juga, di Spotify ada karya saya. Pokoknya kalau ngomongin generasi muda, pekerja seni, edukator, coba deh buat teman-teman yang ada di YouTube saya ini, komen deh di bawah profesi kalian apa, lalu kita nanti sharing-sharing di YouTube ini gitu. Profesi kalian apa, sebenarnya kalian tuh dari mana juga, kita saling kenal. Komen di bawah, oke? Nah, gini aja deh, biar seru ya, biar seru. Komen ke 100, nanti saya komen ke 100, saya kasih hadiah, atau saya transfer uang kali ya. Pokoknya komen dulu kalian tuh siapa, dari mana. Terus kita mau bahas apa nih di YouTube Don Dimas nih, Kang Don. Saya juga butuh ide sih. Jadi kayak karena selama ini kalau kita ngegerakin satu konsep, ada yang memang kita langsung kemas jadi bisnis, jalan gitu. Ada yang sekarang mungkin kita mesti bagiin, karya kita tuh kita bagiin secara gratis, secara cuma-cuma, berbagi gitu, biar dampak manfaatnya lebih luas lagi. Ya kurang, sabab orang Sunda ya, tertrigger gitu sama ucapan presiden, dan sama ucapan gubernur sama presiden tentang kalau kita nggak bisa bantu banyak orang, bantu sedikit orang. Kalau nggak bisa bantu sedikit orang, bantu satu orang. Kalau nggak bisa bantu orang, nggak bantu satu orang, jangan nyusahin orang. Nah, saya itu pengen ngebantu banyak. Nah, saya pengen ambil level yang tertinggi. Kalau nggak bisa bantu banyak orang, bantu sedikit orang. Kalau nggak bisa sedikit, bantu satu orang. Kalau nggak bisa bantu satu orang, jangan bikin susah orang. Nah, saya mau pengen yang di sini, pengen bantu banyak orang, tapi dengan bakat yang saya punya, ya talenta saya ya di ngajar bahasa Inggris, karena bahasa Inggris penting buat masa depan, buat investasi, buat jaringan globalisasi kayak gitu ya. Dan bahasa Inggris juga bisa bikin merubah karakter biar pede gitu ya. Nah, ilmu-ilmu saya yang dulu dari corporate, dari saya pernah ngajar di TNI, saya ngajar di Brimob, insya Allah akan saya keluarkan. Ya. Sekali lagi salam kenal ya teman-teman yang nonton video ini. Kang Don ya, orang Sunda. Sukabumi ya. Siapa yang sudah pernah ke Sukabumi, cung komen di bawah. Jadi sekali lagi, it's so very excited to create this video. Itu senang banget ya. Ada mau video ayeuna teh, semangat. Kenapa semangat? Karena mempelajari ilmu Deddy Mulyadi sebagai seorang kreator ya, bukan sebagai seorang gubernur. Dia jujur gitu. Jadi viewers hari ini tuh senang yang jujur gitu. Jangan dibikin-bikin gitu. Jadi biasa aja, natural aja gitu. Apa adanya gitu. Nah, kadang yang bikin kita gagal tuh kita pengen kayak jadi orang lain, pengen sempurna gitu. Karena sulit, mesti jadi apa adanya. Gitu, barudak ya. Orang Sunda sekali lagi jago bahasa Inggris ya, karena nih pesan saya ya, agama untuk generasi muda ya, yang harus bagus teh apa? Agamanya, etikanya, budayanya, terakhir bahasa. Jadi agama, etika, budaya, bahasa. Nah, si bahasa itu pelengkapnya. Si bahasa itu jadi
Misalkan kemampuan termasuk bahasa ibu, bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya gitu. Ya bahasa dunianya kan kita teh orang lokal, orang nasional, orang global. Kita itu adalah masyarakat lokal, masyarakat nasional, dan masyarakat global. Kita harus bisa beradaptasi dengan tiga itu. Nggak bisa, saya mau lokal doang, nggak bisa. Kenapa? Karena misalkan orang Sunda ya, misalkan ya, abi mah orang Sunda, abi mah guru bahasa Sunda, abi mah butuh bahasa Inggris. Lah, mun aya orang bule hayang diajar bahasa Sunda kumaha? Aya orang luar negeri pengen belajar budaya Sunda. Berarti kan kita sebagai orang Sunda harus menyampaikan dengan bahasa Inggris. Nah, berarti bahasa Inggris penting gitu loh. Misalkan akhirnya sekarang saya ngontennya mau sama teman saya guys, namanya Ramos. Ramos padahal Virgi. Halo bro, tes bro. Oke, siap. Nah, diam dulu di situ. Itu buat beli apa? Ini beli es kelapa, gorengan, dan lain-lain. Buat saya? Ya. Wih, hatur nuhun. Lama kita nggak bertemu bro. Iya. Iya. Bulan ya? Iya. Ini saya lagi ngonten nggak apa-apa ya? Oke, nggak Kamu apa-apa. masuk ke frame. Siap. Nanti kita ngonten bareng. Oke, siap. Masuk aja tuh. Ya, masuk ya bang ya. Kok bang sih? Ini saya di sini di YouTube namanya Kang Don. Oh iya. Saking lama enggak. Kan udah saya bilang di chat ya Kang Don. Oh iya. Don Dimas kan? Oh iya. Kang Don berarti kita. Kayak Kang Deddy Mulyadi. Iya. Udah 100 tahun yang nggak ketemu ya bang. Iya. Masuk bro. Oke. Sekarang udah ada temennya guys. Set. Nah, jadi sekali lagi kalau bicara tentang berkontribusi sama negeri, sama tanah kelahiran, aduh akhirnya ayolah siap gaskeun. Kita gaskeun aja pokoknya. Gimana caranya kita memberikan sesuatu sama berkontribusi gitu. Jadi malu gitu kita teh kerja nyari duit gitu. Tapi nggak berkarya juga ya buat apa kalau nggak bermanfaat. Sebaik-baiknya manusia. Nah, kata siapa itu? Kata Nabi kan, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Jadi gimana caranya sekarang mau memberikan manfaat sama banyak orang gitu. Gi. Masuk. Siap. Kepala dia tuh. Oh iya, biar masuk ya. Nah, kan kamu mah tinggi. Jadi bro, ini teh video kedua. Oke. Baru 2 kali bikin video. Oke, siap. Awalnya kan YouTube-nya tuh kayak pengen terlalu idealis lah, dibagus-bagusin, fokus buat musik gitu. Oh iya. Tapi Awalnya ya. tapi dipikir-pikir udahlah, nggak usah terlalu mikirin kontennya mesti gimana. Yang penting mah pengen terjun, ikut memberikan manfaat, memberikan ide, gagasan. Jadi YouTube-nya bermanfaat gitu. Bener. Gitu Kayak aja. edukasi gitu ya. Ini atuh mic-nya. Ntar ambil dulu satu lagi. Gini Gi, maksudnya saya teh ngajak kamu mau, ayo kita nge-vlog, kita bikin konten, kita kasih edukasi ke masyarakat lah, ke teman-teman muda lebih tepatnya, Oke. generasi muda, ya ngikutin instruksi ataupun visi misi negara kita, Jawa Barat kita, Sukabumi kita, tanah air kita jadiin YouTube ini bermanfaat gitu. Betul. Kalau ada waktu kan kamu udah jadi pengusaha, merintis ya kan. Rintis. Sambil kita edukasi di sini gitu. Gimana, mau nggak? Siap. Kita gaskeun. Iya. Kamu harus bisa bahasa Inggris Gi. Oh, harus. Emang harus. Karena kan di video ini di YouTube Don Dimas ini, Kang Don ya. Saya sebagai Kang Don tuh mengkampanyekan kudu bisa bahasa Inggris orang Sunda teh. Kudu jago. Jadi ada 4 ide nantinya kalau secara edukasi. Kita sebagai anak muda harus agamanya bagus. Betul. Etikanya harus bagus. Betul. Budaya jangan dilupakan. Ya. Harus bahasa. Oh iya. Jadi, berarti. nah bahasa itu kan berarti bahasa lokal, Sundanya. Bahasa nasional, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa dunia, internasional. bahasa internasional. Jadi wayahna kudu diajar bahasa Inggris. Siap lah. Nggak apa-apa nanti di video ini 0 lagi. Dari 0 kamu
sampai bisa nanti kita videoin, nanti tanggung jawab saya. Oke, siap. Karena kan tadi saya udah bilang ya di video-video awal, saya gara-gara Kang Deddy Mulyadi, jadi ingat dulu saya punya pengalaman ngajar di TNI. Ya. Tadi fotonya udah saya munculin. Oke. Saya juga mau menyempurnakan metode waktu saya ngajar di Divisi 1 Kostrad Cilodong. Itu saya mau sempurnakan, saya mau bagikan lah. Buat iya. Kita amalkan. Gitu, Gi. Oke. Menurut siap, kamu gimana? Kang Don. Nah, itu kalau menurut saya bagus, Bang. Apalagi buat anak-anak muda Kang ya. Don. Oh, iya. Saking udah lama ya. Bagus Kang Don gitu. Bagus Kang Don itu. Soalnya kalau untuk anak-anak generasi muda khususnya itu kan lebih manfaat ya. Orang-orang anak-anak muda mau ngelanjutin ke jenjang yang lebih tinggi, mau kerja. Ya. Lebih manfaat kan? Ya, artinya bahasa mah nilai tambah. Bener, Bang. Jadi nilai Kang Don. plus gitu. Ya. Kayak anak-anak yang kemarin Kang Deddy didik di barak kan. Bener. Mungkin sebagian orang kenapa sih Kang Deddy teh membawa ke barak militer? Karena apa? Karena anak-anak ini kan mungkin awalnya dia terbilang nakal, bolos, ada yang mabuk, ada yang tawuran, ya enggak? Macem-macem ya? Macem-macem. Ketika mereka punya cap kayak bandel gitu, nanti mereka malu, meren. Bener Kang Don. Nah, makanya dididik di barak militer supaya mendapatkan percaya diri. Iklan dulu Kang Don. Biasa kalau di Jawa Barat mah pasti ada tahu bulat kalian Sotong goreng. Jadi gitu, Gi. Jadi maksudnya kalau anak-anak ini di edukasi kan awalnya bandel nih, ya, dicuci jadi jago, jadi bagus, jadi bersih lah. Bener. Nah, ditambahin lagi, dipolesin ilmu baru, bahasa Inggrisnya bagus. Pakai metode kita. Mantap. Namanya Fun Military English. Wih, jadi mantap. Bahasa Inggris berbasis militer tapi resep gitu Serunya? Seru, apalagi sebelum kemarin di video awal kan saya bilang orang Sunda orang yang paling punya peluang gede untuk bisa bahasa Inggris. Bener. Kunaon cing? Kunaon tah? Tukang heureuy. Oh, iya, bener Kang Don, bener. Bener gak? Ya, bener. Orang Sunda mah tukang heureuy itu bisa serius. Diajak seriusnya susah. Susah bener. Syarat jago bahasa Inggris cepat itu harus tukang heureuy. Bener. Jadi harus fun gitu. Ya. Jadi orang yang di Indonesia yang suka bercanda itu orang Sunda, bener gak? Bener. Karena Sunda singkatan ya Kang Don. Suka bercanda. Kamu udah tahu dari mana itu? Tahu lah. Sunda suka bercanda. Bener. Kela. Sunda suka bercanda. Tukang heureuy. Oke, lamun kalau ke suku-suku yang lain. Lawan Padang apa? Padang. Ayo. Padang. Apa tuh? Padang, pandai dagang. Oh iya, bener pandai dagang. Tukang Padang mah di Indonesia di mana-mana ada orang Padang masakan Padang. Tukang dagangnya. Ya, dia pandai dagangnya. Iya. Baju orang Padang, ya kan? Fotokopi orang Padang. Jadi pandai dagang. Garut. Tapi Garut mah kan udah termasuk Sunda tuh. Oh, iya. Suku lain tuh. Sunda suka bercanda. Bener. Padang pandai dagang. Batak naon coba. Naonnya? Kayak. Banyak taktik. Bener sih. Orang Batak mah jago, bisa bikin perusahaan, bisa bikin usaha. Naonnya? Tambal ban ya kan? Di tempat yang misalkan tidak mungkin jadi rame, jadi banyak taktik pokoknya sama orang Batak. Terus warung 24 jam. Jadi taktik nanti banyak. Bener. Dan kalau bikin warung misalkan grosir, jago, banyak taktik ya Batak. Sulawesi. Itu mah itu pulau. Oh, benar. Ini mah suku Sunda, Padang, Batak, Manado. Menang tampang doang. Anjay. Orang Manado mah garis jeung karasep. Bener sih. Bener tak? Manado menang tampang doang. Bercanda. Maksudnya kebanyakan orang Manado jeung ini mah cakep lah. 11-12 ya jeung Sundanya.
Oke, teman-teman, Gi, atur nuhun ya. Thank Sami-sami you. Kang Don. Jadi alhamdulillah Virgi alias Ramos. Itu Virgi apa Ramos sih? Sama aja lah. Virgi aja ya. Oke. Jadi kita nanti ke depannya kita bikin konten bagaimana mengedukasi teman-teman muda kita, generasi muda. Bener, kalau ngomong generasi muda itu suka ingat Apa tuh? ini siapa? A.A. Rapi. Dia itu utusan presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Yang artis itu? Iya, Ahmad. Raffi Ahmad. Oh, iya, benar-benar. Jadi kalau ngomong kata generasi muda itu suka ingat itu, tapi kadang si Arafi teh kayaknya program kerjanya kayak nggak kelihatan ya. Bener nggak? Jujur nggak? Benar-benar. Jadi artis teh kayak sampingan atau gimana ya? Iya, tapi Ya kita kan? nggak mengkritik. Maksudnya kan Raffi Ahmad generasi pembinaan utusan presiden generasi muda Benar. dan pekerja seni. Saya yakin ada programnya, tapi kita ke generasi muda lokal kayak terkerasa gitu. Benar. Belum kelihatan Impact-nya ya? Hah? Impact-nya belum Impact-nya kelihatan. kita kan mungkin di nasional di Jakarta mungkin kerasa gitu, tapi Benar. kan sekelas utusan presiden berarti kan generasi muda sebangsa ini gitu. Benar nggak? Benar. Gitu. Ya udah nanti kita bantu we. Siap lah. Jangan dibully, Jakarta. jangan dihina. Kalau misalkan kalau ada pejabat siapa yang programnya belum maksimal jangan kita jatuhin, Benar. kita bantuin. Iya. Karena mungkin kalau ke daerah kayak ke Sukabumi kan jauh kali ya. Iya, tapi kan kadang netizen mah nggak mau tahu. Benar. Pokoknya Raffi Ahmad sebagai utusan presiden Harus melaksanakan tugas. pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya. Se-Indonesia kan berarti. Harusnya ya. Dan berat itu tugasnya gitu. Ya udah nanti kita, nah udah pokoknya konten YouTube ini ya akan bahas tentang edukasi orang-orang generasi muda Jawa Barat ya. Terus tentang bahasa Inggris biar bahasa Inggrisnya bagus-bagus gitu kan. Tentang usaha ya, Iya, benar. tentang usaha gitu. Tentang banyak hal lah kita berbagi hal yang positif ya. Siap. Atur nuhun Kang Virgi, saya Kang Don alias Don Siap. Dimas. Sami nuhun Kang Don. Sekali lagi tadi saya minta ya teman-teman yang nonton vlog ini, kalian teh profesinya apa? Dari mana? Komen di bawah. Karena ini ada 1000-an subscribernya, saya nggak tahu, 1000 lebih. Saya nggak tahu mereka tuh siapa gitu. Dan dari mana ya Dan asalnya? dari mana? Nah, nggak apa-apa nanti kita giveaway aja. Oke, siap. Kalau pada komen banyak, komentar ke 100 nanti kita japri aja. Kita Siap. kasih hadiah. Oke, siap. Ya, kita kasih hadiah komentar ke 100. Nah, jadi kan pada komen tuh, saya dari sini. Nah, tapi anu ke 100, nah. Dapat hadiah. Nanti kita hubungin gitu, kita Oke. japri. Jadi sekali lagi teman-teman, salam kenal. Saya Kang Don. Saya Virgi. Nanti kita nge-vlog lagi di konten selanjutnya yang akan ngebahas tentang generasi muda, pekerja seni, Jawa Barat, bahasa Inggris, banyak yang kita bahas. Oke, Sunda. Sunda ya. Suka bercanda. Tadi apa? Padang. Pandai Berdagang. berdagang. Mana do? Di setiap tikungan ada orang Padang. Ya, benar. Bahkan lawan dina balap Valentino Rossi, lawan bisa apa di tikunganna dagang dirinya. Kata berangkat tuh. Dia saking ada tikungan ada gitu. Terus orang Padang mah selalu lebih maju dari orang Cina. Serius? Selalu selangkah di depan dari orang Cina. Oh gitu. Iya, jadi selalu selangkah di depan dari orang Cina. Jadi Iya. itu orang Cina ya tokona. Orang Padang muka gerobaknya benar. Aduh. Iya, selangkah di depan. Bener. Jadi iya toko orang Cina, orang Padang nyeun dihareupeunana gitu. Jadi selangkah lebih maju lebih terdepan dari orang Cina. Bener. Thank you. Orang Assalamualaikum. Sunda.